Apapun kelemahan yang terdapat dalam diriku saat ini, sampai aku semoga akan selalu ada pikiran yang lurus, kesadaran dan kebijaksanaan, kesederhanaan dan semangat. Semoga para tidak memperoleh kesempatan untuk melemahkan upaya itu. Sang Buddha adalah perlindungan yang paling mulia. Dhamma adalah perlindungan yang utama. Ojeka Buddha adalah pelindung, dan Sangha adalah perlindungan yang tertinggi. Dengan kekuatan para mulia ini, semoga tidak ada kesempatan bagi Mara untuk mendekatiku. Jaga ketenangan dulu, jangan bercanda. Sudah dalam Dhammasala, selesai chanting, duduk yang rapi, biasakan duduk yang rapi. Ini sudah tanggal 14, sudah pertengahan bulan. Datang ke sini tanggal 30 kemarin, 30 April. Sudah 14 hari sini. Harusnya lihat banyak perubahan. Yang utama itu adalah perubahan sikap, perubahan SDM, sumber daya manusia. Belajar, harusnya ada perkembangan. Jadi nanti kalau misalnya Lumpo datang juga tanya, ada perkembangan apa? Ya setidaknya ada tambahan sikap baik dari yang biasa datang chanting. Nah setiap harinya, karena kalau misalnya setiap hari chanting juga tidak ada perubahan sikap, ya tidak ada kemajuan juga. Kalau Lumpo juga pernah mengatakan di wihara beliau, kalau hanya tinggal tanpa belajar juga tidak dapat apa-apa, juga tidak ada perkembangan. Sama seperti monyet-monyet di wihara, ya, tinggal di wihara juga tidak berubah, sama saja, yang tidak tahu bahasa manusia. Tapi kita sebagai manusia itu harusnya punya kecerdasan untuk dapat menilai mana yang akan jadi manfaat untuk kemajuan. Maka ambil itu, jadikan pegangan. Karena guru agung kita, Sang Buddha, beliau juga bukanlah orang yang tidak pandai. Lihat bagaimana beliau sedari masih kecil diajarkan oleh guru di istana. Siapa nama gurunya? Guru Pangeran Siddhartha kecil? Tidak tahu. Guru Pangeran Siddhartha kecil siapa di istana? Namanya Wisawamitra.
Wisawamitta, ajarkan ilmu pengetahuan sampai tidak lama habis semua ilmu pengetahuan, tidak tahu mau ajarkan apa lagi. Itu kalau guru punya murid dapat menyerap semuanya sampai-sampai angkat tangan, tidak tahu mau ajari apa lagi, sudah bisa semua apa yang diajarkan itu langsung dapat dipahami semua. Untuk anak kecil seumuran 6-7 tahun, Pangeran Siddhartha, lalu sampai beliau tumbuh menjadi remaja, juga memiliki berbagai macam keahlian, kemampuan untuk ilmu perang juga banyak yang beliau kuasai. Mengenai senjata-senjata beliau bisa mahir dalam menguasainya, mulai dari memanah, mengangkat tombak, pedang dan lain sebagainya, ilmu bela diri. Pangeran Siddhartha kita yang akan menjadi guru agung kita, betapa luar biasanya. Lalu kemudian sampai dengan ketika beliau menemukan 4 tanda. Apa 4 tanda? Orang apa? Orang tua, orang sakit, orang meninggal, bertapa. 4 tanda ketika beliau lihat, betapa kebijaksanaan beliau itu begitu matang. Sebelumnya belum pernah lihat sama sekali, begitu lihat sekali saja langsung mulai berpikir bahwa di dunia ini kalau pasti akan menemui usia tua, sakit dan kematian, lalu mencari kebahagiaan yang bagaimana. Lalu terpikir di situ, tergugah bagaimana caranya agar dapat mengakhiri usia tua, sakit dan kematian. Guru agung kita terpikir demikian dengan kebijaksanaan, lalu akhirnya meninggalkan istana, beliau menjadi seorang pertapa. Sampai akhirnya menjadi pertapa juga berguru bersama dengan Alarakalama. Tidak lama juga mampu menguasai seluruh ilmu pengetahuannya, mencapai sama tingkatan seperti guru beliau. Lalu mencari lagi guru yang berikutnya, siapa namanya? Udakaramaputa. Berguru di tempat Udakaramaputa juga tidak lama juga mampu menguasai seluruhnya, sampai akhirnya beliau menyadari bahwa apa yang diketahui tersebut, apa yang dicapai tersebut masih belumlah cukup. Lalu akhirnya mencari lagi jalan, pergi seorang diri, mencari jalan seorang diri dengan melakukan praktek pertapaan keras selama 6 tahun lamanya. Kalau dilihat siapa orang di dunia ini yang mampu untuk menjalankan tapa keras seperti itu, sampai setahan itu, makanya guru agung kita pun mengatakan bahwa di dunia ini beliau tidak melihat ada satu orang pun manusia yang melebihi beliau dalam hal melakukan pertapaan keras. Sampai akhirnya beliau menyadari itu bukan jalannya. Lalu memperoleh satu pengetahuan bahwa senar kecapi kalau ditarik terlalu keras akan putus, kalau ditariknya terlalu kendur maka tidak akan bersuara. Disitulah baru beliau mulai kembali lagi untuk mengkonsumsi makanan secara normal, lalu hidup kembali layaknya seorang pertapa yang berjalan di jalan tengah, mengerti bahwa tubuh jasmani ini butuh asupan makanan. Lalu setelah itu
beliau pun melatih konsentrasi hingga sampai mencapai kebudaan. Karena teringat pada saat beliau masih anak-anak, beliau pernah duduk bermeditasi di bawah pohon pada saat festival membajak sawah, hingga di bawah pohon jamblang, jambolana, nama bahasa Inggris kan jambolana, jamblang. Jambu apa? Kalau di Thailand namanya jamblang, lukwa. Hingga beliau mencapai jana di sana. Lalu beliau berpikir mungkin itu jalannya. Lalu coba untuk seperti yang dilakukan pada saat kecil tersebut, hingga akhirnya menemukan pencapaian mulai dari Pubbe Niwasanusati Nyana, yaitu apa? Pubbe Niwasanusati Nyana dapat untuk mengingat kehidupan lampau. Lalu pada pertengahan malam jaga kedua itu mencapai apa? Cutu papatanyana, apa? Mampu mengetahui kelahiran dari makhluk hidup lainnya, itu lahir di mana saja, dapat terlahir karena sebab apa, karena ada karmanya. Di sanalah beliau tahu. Lalu kemudian pada saat menjelang matahari terbit, sebelum matahari terbit, beliau mencapai pengetahuan yang ketiga, yaitu asawa kaya nyana, mengetahui bahwa seluruh kekotoran batin atau asawa kilesa itu telah padam. Situlah beliau bersama dengan itu mencapai kebudaan, bersama dengan terbitnya matahari, sedemikian juga terangnya kebijaksanaan yang beliau peroleh. Guru agung kita punya perjalanan hingga mencapai kebebasan dengan cara demikian. Lalu selepas dari mencapai pengetahuan sempurna menjadi sama Sang Buddha di dunia ini, beliau juga masih mengajarkan dhamma yang beliau temukan kepada makhluk lain, sampai dapat ajaran beliau bertahan hingga selama ini. Tentunya bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Makanya hingga saat ini, mengapa masih bisa bertahan Buddha Sasana kita, juga merupakan bentuk di mana apa yang beliau ajarkan sama sekali tidak ada seorang pun yang dapat untuk mencari celahnya atau menyatakan bahwa apa yang diajarkan tersebut adalah bentuk suatu kesalahan. Karena memang benar adanya, mutlak beliau ajarkan kebenaran. Dhamma yang beliau temukan itulah dhamma kebenaran. Makanya karena kebenaran itulah dapat tahan lama. Kalau kepalsuan, imitasi, sebentar juga lewat, viral sebentar juga selesai. Tapi kalau Buddha Sasana itu dapat terus bertahan, berlangsung, melintasi masa ke masa. Makanya kita yang sudah mengetahui bagaimana perjalanan beliau, hingga beliau sampai mencapai parinibbana, juga beliau dimohon oleh Mara. Siapa Mara? Wasawadi Mara, raja di alam surga. Alam surga tingkat mana? Mara itu bersemayam di surga mana? Alam surga ada berapa? Ada berapa tingkatan? Alam dewa ada berapa tingkatan? Ada 6. Catum Maharajika. Kedua Tawatingsa. Ketiga Yama. Keempat Tusita. Kelima
Keenam, nah Raja Mara itu ada di tingkat keberapa? Mara Wasawadi Mara itu raja di alam dewa tingkat keenam, para nimitta Wasawati. Nah, beliau memohon kepada Sang Guru Agung kita yang sudah berusia 80 tahun untuk memasuki Mahaparinibbana. Nah, lalu Sang Buddha pun setelah merenungkan, karena telah sebelum-sebelumnya juga memberikan tanda-tanda kepada Biku Ananda namun tidak dimohon untuk melanjutkan hidup sampai 100 tahun, sampai 120 tahun, yang mana seorang Tathagata, seorang yang telah mengembangkan Iddhipada dengan sempurna, mampu untuk melanjutkan masa kehidupan, tetapi Biku Ananda tidak memohonnya. Nah, makanya ketika Mara itu memohon, ya sudahlah, sesuai dengan kesepakatan di awal, Sang Buddha katakan sudah tidak perlu khawatir lagi, Tathagata akan mencapai Mahaparinibbana, karena sudah melihat bahwa Buddha Sasana yang telah beliau ajarkan kedepannya akan mampu untuk bertahan dijaga oleh para Buddha Mamaka. Nah, mulai dari biku, bikuni, upasaka dan upasika yang sudah cukup kuat untuk menjaga Buddha Sasana ini kedepannya. Jadi beliau pun menerima permohonan dari Mara tersebut untuk memasuki Mahaparinibbana. Jadi setelah itu beliau pun meninggalkan dunia ini untuk selamanya. 80 tahun perjalanan hidup seorang anak manusia yang kemudian menjadi seorang manusia besar, yang kemudian menjadi guru agung kita, guru junjungan, guru tertinggi. Maka kita belajar agama Buddha, juga belajar dari bagaimana guru agung kita itu menjalani hidup, membawa diri, jadikan pegangan untuk tetap berjalan di jalan kebenaran hingga mencapai kebahagiaan yang tertinggi, akhir dari penderitaan di dalam batas sangsara ini. Ya, selanjutnya siap-siap duduk meditasi, jaga ketenangan. Sudah asa otak sedikit, asa pengetahuan, biar lebih tajam lagi pengetahuannya. Kalau tidak disampaikan lupa semua. Jaga konsentrasi yang serius. Ada waktunya serius, ada waktunya main-main juga main-main. Tidak selalu dituntut untuk serius. Makanya di saat ada waktunya serius, ya gunakan sebaik mungkin. Saat ada waktunya main-main, malah serius juga beda lagi, malah jadi tersinggung, tidak bijaksana, tidak tahu tempat, tidak tahu orang sedang bercanda, diambil serius. Di saat waktunya disuruh serius malah bercanda. Nah, itu kan kebulak kebalik. Kayak harus tahu. Kalau gini, jaga ketenangan, pejamkan mata, rasakan setiap sentuhan dari udara sekitar terhadap tubuh kita, di mana udara yang terasa nyaman membuat pikiran kita juga jadi lebih damai. Lalu berusaha untuk buang segala macam bentuk pemikiran, beban-beban yang mungkin tidak terlalu perlu untuk diangkat saat ini. Lepaskan dulu, letakkan. Jadi pada saat meditasi seharusnya merupakan saat yang paling membahagiakan, saat yang paling ringan, karena saat itu kita mampu atau dapat berkesempatan untuk
meletakkan segala beban yang merundung di pikiran. Pastinya berat sekali setiap hari angkat beban pikiran, entah beban-beban yang harus diselesaikan dengan segera, entah beban-beban yang masih dapat waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Namun di saat meditasi, semua itu dapat diletakkan dulu, dibuang dulu jauh-jauh, singkirkan. Hanya cukup jaga pikiran untuk bebas dari segala macam bentuk-bentuk pikiran. Nah, seharusnya kalau pikir demikian, pastinya praktek meditasi itu merupakan bentuk praktek yang paling menyenangkan. Namun terbaliknya justru merupakan bentuk praktek yang paling tidak digemari oleh sebagian orang, karena memang batin kita pada umumnya tidaklah suka kalau diam saja, lebih sukanya bergerak sana sini. Nah, seperti seekor kera, kalau disuruh diam juga tidak nyaman. Padahal kalau bisa diam akan sangat tenang sekali, bahagia sekali, ya, tapi tidak suka. Dan makanya itu kita belajar untuk melatih agar senang di dalam kedamaian. Nah, senang di dalam batin yang tenang, tidak ada terlalu banyak persoalan-persoalan ya, yang mengganggu atau mengusik pikiran kita. Terus jaga ketenangan sampai nanti diberikan aba-aba kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.